materi pertama akan dijelaskan oleh Steven. Oh, baik. Baiklah, aset tak terwujud adalah aset non moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik seperti merek dagang, hak paten, goodwill, dan aset tidak terwujud yang berhubungan dengan teknologi. Salah satunya seperti merek dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pentingnya aset tak berwujud bagi perusahaan. Jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aset tak terwujud, hal itu akan berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepemilikannya hampir sama dengan aktiva berwujud. Perolehan aktiva tak berwujud dicatat dan diakui sebesar nilai faktur serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya. Kemudian pentingnya aset tak berwujud bagi perusahaan. Apabila terjadi pengeluaran setelah perolehan aset tak berwujud, biaya-biaya tersebut bisa dibebankan kepada periode berjalan. Sama seperti aktiva berwujud, katakanlah sebuah perusahaan akan dijual, maka untuk menentukan nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan modal semata, tetapi juga menghitung aktiva tak berwujud. Masih. Jenis aset tak terwujud ada 3, yaitu aset tak berwujud berbatas waktu. Aset tak berwujud ini memiliki nilai dengan batas waktu yang ditentukan. Misalnya perjanjian kontrak untuk pengguna perusahaan lain selama 2 tahun. Kemudian aset tak berwujud tak terbatas. Aset tidak berwujud yang tidak terbatas adalah aset yang tetap berharga untuk kehidupan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada hak milik intelektual. Yaitu kekayaan intelektual mengacu pada hal-hal yang Anda buat dengan pikiran Anda seperti penemuan baru, nama, gambar, desain, dan karya sastra. Amortisasi adalah suatu proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu ataupun periode tertentu dan juga dikerjakan secara bertahap. Contohnya adalah ketika perusahaan memiliki dana pinjaman sebanyak 10 juta rupiah, lalu diangsur setiap tahunnya sebanyak 750.000. Dengan berdasarkan studi kasus ini telah dibuktikan bahwa perusahaan sudah mengamortisasi pinjaman sebanyak 750.000 setiap tahunnya. Impairment adalah istilah untuk menyebutkan perbandingan antara nilai perolehan aset di masa lalu atau historical cost dan nilai pasar di masa kini. Impairment aset sendiri disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan material, perubahan harga aset, kerusakan fisik, dan pelepasan aset sebelum tanggal perkiraan. Cara menghitungnya beda besar depresiasi per tahun yang diperoleh dari rumus. Soalnya nilai perolehan aset atau si aset, nilai sisa buku yang diperoleh dari rumus, mana nilai perolehan aset dikurangi durasi depresiasi kali nilai perolehan aset. Oke. Depresi yaitu metode penyusutan, yaitu tentang penyusutan terhadap suatu aset yang akan mengurangi biaya, akan mengurangi pendapatan, mengurangi biaya kos akibat pengelolaan sumber daya yang menjadi bahan baku atau persediaannya. Oke, untuk cara penghitungan depresi senah, yaitu dengan mengurangi jumlah depresi yang terjadi pada barang tersebut. Contohnya bisa depresi batu bara. Pengolahan batu bara itu dapat depresi, pasti ada tingkatan depresi di dalamnya. Itu yang akan mengurangi keuntungan. Dan bisa contohnya kayu, barang tambang, dan lain-lain. Depresi tanah pun bisa, yaitu penggunaan limbah atau bahan kimia di tanah yang mengurangi kualitas tanah, menyebabkan depresi tanah. Untuk perhitungannya contohnya, ketika suatu tambang memiliki harga, yaitu valuasi 200 juta menurut hasil observasi pihak perusahaan, dapat diperkirakan memiliki kandungan tambang sebesar 100.000 ton. Setelah dieksploitasi, ternyata nilai taksirannya hanya mencapai 20 juta. Jadi depresiasinya yaitu 200 juta dikurangi 20 juta
per 100.000, yaitu mendapatkan nilai depresiasinya 1.800 dari valuasi tambangnya. Dan kalau valuasinya depresinya 1.800 itu kita satuannya per ton, 1.800 per ton. Contohnya dalam estimasi mereka akan menghasilkan 30.000 ton untuk tambang itu, maka bisa kita kurangin aja dengan depresi yang terjadi. 1.800 rupiah dikali dengan 30.000 ton, maka mendapat nilai 54 juta. Oke, kesimpulannya aset tidak berwujud merupakan aset non moneter yang tidak dapat diidentifikasikan dan tidak memiliki wujud fisik, seperti merek dagang, merek, hak paten, goodwill, dan aset tidak berwujud yang berhubungan dengan teknologi. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Oke, bisa balik ke bagian yang depresi terlebih dahulu, saya tambahin ya. Oke. Tadi mungkin saat mengucapkannya ada terbilang depresi. Depresi dengan depresi berbeda ya. Oh iya, Pak. Tadi saya sempat terdengar terbilang depresi. Nah, karena depresi itu penyusutan untuk aset yang berwujud. Depresi untuk yang sifatnya sumber daya alam. Dibedakan ya. Terus lanjut yang ada sedikit hitungan sederhana itu. Lagi. Ya ini. Harga tanahnya sebesar 200 juta, diperkirakan memiliki kandungan tambang sebesar 100.000 ton. Lanjut. Ya. Nah, di sini 20 jutanya dari mana tuh? Nilai sisa berarti ya. Coba ke atas. Tapi nilai taksirannya hanya mencapai 20 juta. Oh ya, nilai sisa tuh berarti. Lanjut. Berarti kan kalau kita ngitung penyusutan biasanya kan ada harga perolehan kurang nilai sisa bagi umur ekonomis kan. Kalau ini kasusnya berarti 200 juta kurang 20 juta itu dianggap nilai sisa. Kemudian dibagi bukan dengan umur ekonomis, tetapi dengan taksiran dia bisa memproduksi berapa? 100.000 ton jadinya. Makanya 200 juta kurang 20 juta bagi 100.000. Nilainya adalah 1.800 rupiah per ton. Jadi ketika dia nanti sudah dieksploitasi sebanyak 30.000 ton, maka nilai tanahnya akan dikurangi sebesar 54 juta itu. Bisa dipahami? Ini depresi ya. Cara hitungnya sama dengan depresiasi. Misalnya depresiasi dengan metode jam waktu kerja, sama caranya. Oke, saya cuma mau tegaskan itu aja. Kelompok yang lain silakan berikan pertanyaan ke kelompok 5 melalui WA. Dan biar singkat, kelompok 5 boleh kembali dulu. Kelompok 6 presentasi. Tapi pertanyaan segera kirim. Pertanyaan segera kirim ke kelompok 5. Nanti setelah kelompok 6 selesai presentasi, kelompok 5 langsung jawab ya. Kawan satu lagi bisa Pak? Cuma berdua Pak. Kapan mereka datang? Bentar aja sih Pak. Ya. Di Bunda lampu merah Pak. Oh ya udah. Bentar ya Pak. Ya. Oke. Ini udah. Yang ini tolong dibagi dulu. Oh ini bagi ya. Ya. Udah. Ini kelompoknya yang mana? Udah kirim ke Imam? Udah kirim ke Imam. Belum. Nah, kirim dulu. Sama ke WA ya. Kirim ke Imam sama apa? Bentar ya. Kirim.
Kalau misalnya apa Yang udah datang baru 2. Iya. Kalian tulis dulu pertanyaan untuk kelompok 5. Oke, kelompok 5 ini sudah ada pertanyaan dari Edita ya. Silakan dicari jawabannya. Tertutup ini sama gelar terlalu panjang. Dah. Udah ada pertanyaannya. Udah Pak. Kelompok 5 sembari kelompok 6 presentasi cari jawaban ya. Halo kelompok 5. Agung, harap perhatian.
Saya mau konfirmasi pertanyaan Agung. Biaya penelitian dan pengembangan dapat diperbaiki atau dapat dimasukkan dalam aset tidak berwujud. Bentar. Diperbaiki ini maksudnya apa? Kalau dimasukkan dalam aset tidak berwujud, iya itu bisa. Kalau diperbaiki ini aneh rasanya. Dimasukkan dalam aset tidak berwujud. Kalau diperbaiki ini maksudnya apa? Sudah selesai. Jadi diganti ya, dapat dimasukkan ya. Oke, harap tenang semua. Silakan kelompok 6 mulai presentasi. Kalau yang anggota keempat nanti kasih yang terakhir aja. Dia kemungkinan nggak masuk, Pak. Yang Wauji. Kenapa nggak masuk? Kurang tahu juga, Pak. Oke lah. Selamat sore, kami dari kelompok 6 berisikan 3 orang. Saya Ricky, Agung, dan Jenny akan mempresentasikan tentang kewajiban lancar dan kontingensi kewajiban jangka panjang. Harap tenang. Yang A, utang jangka pendek. Itu pengertian jenis produk yang biasanya wajib dibayarkan dalam kurun waktu singkat, yakni sekitar 12 bulan atau 8 bulan. Jenis pinjaman jangka pendek itu adalah utang dagang. Terjadi jika sebuah perusahaan atau seseorang melakukan pinjaman atau kredit guna mendapatkan barang tertentu. Maaf, materinya udah kirim. Oke, lanjut. Yang kedua adalah utang lesal. Itu pinjaman yang terjadi atau dilakukan oleh seseorang yang menggunakan sebuah bukti secara tertulis. Yang ketiga adalah dividen. Utang yang akan diberikan ke investor. Investor tersebut merupakan seseorang yang dananya diutangi untuk keperluan pembiayaan suatu perusahaan. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Jenis utang pada suatu pembayaran merupakan salah satu jenis utang di mana pendapatannya akan didapatkan terlebih dahulu. Yang kelima adalah utang biaya. Jenis utang yang dilakukan atau terjadi saat seorang pemilik usaha mencatat ke dalam beban pengeluaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan keuntungan utang jangka pendek. Keuntungan yang pertama itu ada proses persyaratannya mudah, tenor yang singkat, proses pencairan cepat, bunga rendah dan tepat, tidak tergoda pinjaman besar. Selanjutnya itu ada utang jangka panjang. Di sini utang jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktivitas lancar. Misalnya sisa utang jangka panjang dari bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, kewajiban jangka panjang dapat berapa?
Selanjutnya ada jenis utang jangka panjang. Yang pertama itu ada utang hipotek dan ada utang obligasi. Hipotek. Hipotek. Tahu hipotek itu apa? Tidak tahu Pak. Tuh, tapi presentasi. Nah, coba dicari. Yang lain bantu cari hipotek itu apa? Kalau di skripsi harus tahu ya apa yang kalian tulis di sini, harus bisa dijawab. Apa lanjut aja dulu. Yang pertama itu ada utang hipotek. Utang hipotek dapat dipahami sebagai pinjaman jangka panjang dan jaminan berupa aktiva tetap yang disepakati dalam perjanjian tertulis bersama akta notaris. Ya. Yang kedua ada utang obligasi. Utang obligasi adalah surat berharga yang menyatakan utang pemerintah atau perusahaan kepada investor. Pemerintah dan perusahaan umumnya menerbitkan obligasi dengan tujuan meminjamkan uang. Manfaat utang jangka panjang itu ada bunga lebih kecil, aset tetap bisa digunakan, mengurangi pajak, arus kas lebih terencana dengan baik. Selanjutnya ada utang obligasi. Utang obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta perjanjian untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada jenis-jenis obligasi. Yang pertama itu ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Instrumen investasi ini ditawarkan secara langsung kepada individu atau perseorangan. Adanya jaminan dari pemerintah membuat obligasi ini banyak diminati masyarakat. Yang kedua ada obligasi korporasi, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang ketiga ada obligasi retail, surat berharga negara atau obligasi negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjualan di pasar perdana dengan volume minimum yang telah ditentukan. Keuntungan dan risiko dari obligasi. Pertama, keuntungannya adalah dijamin oleh undang-undang. Obligasi juga menawarkan imbalan yang lebih tinggi serta dana pencairannya lebih cepat. Nah, ketimbang dari keuntungan ada resikonya. Resiko dari obligasi adalah terjadinya gagal bayar dan bisa mengalami capital loss. Kontingensi. Kewajiban kontingensi adalah potensi utang di masa depan kepada pihak luar atas jumlah yang belum dapat ditentukan yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan. Tiga kondisi yang diperlukan atas munculnya kewajiban kontingensi. Yang pertama, penurunan nilai aset. Yang kedua, ketidakpastian jumlah pembayaran. Dan yang ketiga adalah hasilnya akan diperoleh dari kejadian di masa yang akan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan berikan pertanyaan kepada kelompok 6. Ya, silakan masing-masing kelompok berikan pertanyaan ke kelompok 5 sama kelompok 6.
Dia pengen banget. Sombong. Oke, kelompok 6 itu ada pertanyaan dari Vicky ya. Silakan dicari jawabannya. Itu jawaban bisa di grup atau kayak mana? Ya di sini aja sih. Oh, di sini aja. Oke. Kang Kesing tadi sudah menjawab pertanyaan dari Edita tentang arus kas dan aset yang berpotensi mengalami penurunan nilai. Jawabannya sudah cukup rinci sekali ya. Jadi saya rasa itu sudah oke. Kemudian Stephen menjawab pertanyaan Agung tentang research development. Ya, jawaban dari Stephen sudah oke. Biaya research development itu bisa dimasukkan ke aset tidak berwujud ya. Kemudian nanti itu akan diamortisasi sesuai dengan periode atau masa manfaatnya. Jadi jawabannya sudah benar. Silakan kelompok lain berikan pertanyaan ke kelompok 5. Ini masih ada beberapa yang jarang bertanya saya lihat di sini. Ada yang masih jarang bertanya. Contohnya Amita, Angelia, Elvin, Hari, Kang Kesing, Merisa, Michael Fay, Venesia, itu pindah ya. Winter, Erin, Wilson, Fauzi, Reki itu belum ada bertanya selama ini. Cobalah bertanya. Kelompok 6 sudah ketemu jawabannya? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky.
contoh hutang hipotek dan bagaimana contoh pencatatan penjurnalan hutang hipotek. Hipotek. Contoh hutang hipotek ini misalnya dengan mengambil pinjaman dari satu bank tertentu. Contohnya pada tanggal 1 Februari 2019 PT Meijaya membeli bidang tanah berikut bangunan dengan harga 600 juta, dibayar dengan uang muka sebesar 200 juta dan ditandatangani kontrak pinjam dari bank sebesar 400 juta. Kontrak mengharuskan perusahaan untuk membayar kembali pinjaman dalam 2 kali angsuran masing-masing sebesar 200 juta pada tanggal 31 Desember 2004 dan tanggal 31 Desember 2005 ditambah bunga 12% dari sisi pinjaman. Oke, penjurnalannya. Dan nih pakai spidol tulis depan. Banyak lah. Kirimkan aja ke apa? Kirimlah ke grup. Screenshot. Sebanyak apa sih jurnalnya? Ayo kelompok lain yang ke kelompok 5 belum semua itu. Terutama nama-nama yang tadi dipanggil itu belum ada bertanya itu. Baik, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Osi? Itu yang jurnal barusan dikirim ya. Coba lihat baik-baik. Ada kesalahan nggak di sana? Coba lihat kelompok penyaji. Ada salah di mana itu? Ini ada pertanyaan dari Amita untuk kelompok 5 tentang goodwill. Silakan dijawab. Ada dari Kang Kesing untuk kelompok 6
pengaruh kewajiban kontingensi terhadap laporan keuangan. Kemudian ada dari Winter, aset kontingensi diakui pada laporan keuangan. Winter dari kelompok berapa? Winter kelompok Amira tuh kelompok 5 ya Pak? Atau 6 Pak? Kelompok 1 Pak. Winter kelompok 1. Iya Pak. Perlu dikirim ulang Pak? Enggak. Saya kan punya pertanyaan Mister. Apa aset kontingensi diakui laporan keuangan? Aset kontingensi itu tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Alasannya apakah coba kaitkan jawabannya dengan prinsip akuntansi yang sudah kita pelajari. Ada 10 kan? Ya, Pak. Ya, pertemuan pertama itu. Lihat aja di PDF saya. Gambarnya agak banyak gitu. Ada pertanyaan dari Wilson. Wilson kelompok berapa? Enggak tahu Pak. Lupa saya 3 atau 4 lupa. Kamu yang bahas aktiva tetap ya, berarti kelompok 4 itu. Pertanyaan dari Amita kelompok 4 boleh dijawab dulu dari kelompok 5 tentang goodwill dan bagaimana timbulnya goodwill. Itu saya yakin udah tahu jawabannya karena di advance accounting sudah dipelajari. Jadi bisa dijawab duluan itu. Oke, pertanyaannya sudah dijawab oleh Michael Fay. Goodwill adalah bagian aset ini yang tidak berwujud. Goodwill timbul karena aktivitas perusahaan dibeli oleh perusahaan lain, berarti karena akuisisi ya. Kalau kita membeli perusahaan lain namanya akuisisi. Kalau kita menggabungkan itu namanya merger. Dalam kasus goodwill itu hanya terjadi di akuisisi ya. Oke, jawaban dari Michael Fay sudah oke, sudah cukup. Ya, Saya kaitkan dengan prinsip entitas ekonomi. bukan itu. Oh, bukan itu. Prinsip konservatisme.
Ada pertanyaan dari Erin tentang memilih utang jangka panjang dalam menjalankan perusahaan. Oke, pertanyaannya kita cukupkan dulu ya. Yang kelompok 5 berarti udah dijawab semua ya. Oke, berarti tinggal yang kelompok 6. Silakan kelompok 6. Ini udah tak pakai lagi ya? Sembari mereka cari jawaban, perhatikan dulu ke layar. Ini semua pertanyaan kalian ada saya rekap ini ya. Ini yang jadi kisi-kisi bahan ujian ya. Nanti ini saya share ke kalian. Ini ada dari kelas lain juga sih, BS3. Cuman nanti kelas saya kan sampai hari Sabtu masih ada yang intermediate accounting. Nanti ini saya gabungin dulu. Cuma kalau kalian mau file yang sekarang tetap saya kirim juga nggak apa-apa. Tapi nanti di hari Sabtu saya kirim yang lebih lengkap lagi. Oke? Kisi-kisi ujiannya tentang pertanyaan-pertanyaan ini sama yang sudah saya jelaskan. Bisa dipahami? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Erin. Umumnya utang jangka panjang digunakan untuk memperkuat posisi modal perusahaan. Utang jangka panjang juga digunakan untuk meningkatkan jumlah aset perusahaan baik dalam bentuk properti, peralatan maupun investasi. Maaf, itu pertanyaan siapa tadi? Erin, Pak. Memilih utang jangka panjang. Alasannya kenapa? Alasannya digunakan untuk meningkatkan jumlah aset perusahaan baik dalam bentuk properti, peralatan maupun investasi. Berarti berutang itu baik? Ada baiknya dan enggak, Pak? Enggaknya gimana? Enggaknya ada beban, Pak. Beban pasti ada. Mau berutang dikit pun ada beban kan? Coba gimana? Yang mau buka puasa silakan.
Sambil kalian cari jawaban, saya absen dulu ya. Agung Suranto, Amita Farliani, Angelika, ya. Caroline, Danika Helen, Edita, Elvin Harley, Fernando Jose, Hari Kurniawan, Hendrawan hadir. Jenny Caroline, Juniati, Kang Kesing, Mayrisa, ada kabar? Michael Fai, Michael Natanda, Risianto, Seren Francisca, Stephen, Vicky, Winter, Erin, Gitu. Wilson, Dari sini biar benar, Fauzi. biar menyimak. Oh, nggak masuk itu ya. Reiki Susilo. Oke, silakan lanjut. Saya menjawab pertanyaan Kang Kesing. Mengenai kewajiban kontribusi terhadap laporan keuangan. Harap tenang semuanya. Dengan adanya pengakuan kewajiban kontribusi pada laporan keuangan, maka kewajiban yang dilaporkan akan lebih akurat dan informasi laba yang dilaporkan akan lebih bermakna bagi penggunanya. Dalam konsep, upaya dan hasil dasar aktual baru dapat diakui jika beberapa kondisi terpenuhi. Bagus. Terima. Kontingensi itu kan untuk sesuatu yang memang belum pasti ya. Dia belum pasti, jadi belum bisa diukur dengan akurat. Tetapi kita di akuntansi bisa mengukurnya, selagi kita punya seseorang yang memang ahli di bidangnya. Misal ada kasus pengadilan hukum, kita diminta untuk membayar denda, tapi kita belum tahu dendanya berapa. Jadi ketika kita belum tahu dendanya tetapi sudah tahu denda maksimalnya berapa, kan pengacara tuh biasanya menaksir kan. Pengacara kita anggap sebagai orang yang profesional, yang sudah punya pengalaman di bidangnya. Dia bilang denda maksimal 500 juta, berarti 500 juta tuh kita kontingensikan dulu, kita bebankan dulu di tahun ini. Terlepas tahun depan bayarnya berapa, yang jelas kerugiannya kita bikin dulu di tahun ini. Makanya itu disebut kontingensi. Contoh kasus lainnya, kalau kita bicara tentang garansi handphone atau garansi elektronik, saya sebagai perusahaan yang memproduksi handphone harus selalu ready ya. Kalau ada barang produksi handphone saya yang rusak, dan saya harus siap untuk bergantinya. Misalnya spare partnya harus diganti kan. Kan ada tuh ketentuan garansi dalam 1 tahun apa-apa aja yang bisa diklaim kan. Itu juga termasuk kontingensi.
Oke, saya nambahkan itu aja. Silakan lanjut. Habis. Oh, itu Wilson sama Winter kan sama-sama kontingensi tadi ya pertanyaannya. Iya, sama-sama kontingensi. Beda. Ada entitas ini enggak? Yang tadi dijawab yang mana? Aku. Kang Kesing. Oke, berarti yang punya Winter sama Wilson? Winter udah. Wilson? Winter udah Pak, Winter udah. Belum kan? Makanya. Rasanya kok cepat banget. Jadi yang namanya kontingensi tidak cuma di utang ya, di aset juga ada namanya aset kontingensi. Nanti jangan lupa kirim ke email ya tugasnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Wilson. Apakah entitas diperkenakan mengakui aset kontingensi dan legalitas kontingensi? Tidak diperkenakan untuk mengakui liabilitas dan aset kontingensi. Jumlah yang diakui sebagai profesi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini pada akhir periode pelaporan. Sebenarnya liabilitas kontingensi boleh, aset yang agak diragukan karena itu kaitannya ke prinsip konservatisme. Gimana konservatisme tadi? Oke, nggak apa-apa, saya aja yang jawab ya. Oke, silakan tutup aja dulu. Sekian dari Oke, harap tenang semuanya. Prinsip konservatisme ini sangat erat kaitannya dalam akuntansi ya. Ada yang bisa bacakan definisi konservatisme? Lihat di materi pertemuan pertama, halaman paling terakhir. Ada 10 prinsip akuntansi. Ya, ketika ada dua metode atau metode operasi yang dapat diterima untuk dipilih. Metode yang menghasilkan lebih sedikit laba bersih atau lebih sedikit nilai aset harus dimiliki.
Berarti kita kalau dalam akuntansi kita mengharapkan ya, kita mengantisipasi, kita berhati-hati sehingga kita mencatat aset dan laba itu nilainya lebih rendah. Dan laporan keuangan itu neraca salah satunya begini ya. Ketika aset turun, biasanya ekuitas akan ikut turun. Akibatnya apa? Liabilitasnya naik kan? Kita cenderung mencatat, kalau liabilitas naik, ini posisinya dikawannya dengan beban ya. Ketika liabilitas naik, maka aset akan turun. Ketika bebannya naik, labanya turun ya. Logika ini sudah masuk di pemikiran kalian? Kita di akuntansi karena berhati-hati, segala sesuatunya kita bebankan lebih awal. Tapi kalau itu kita bicara pendapatan, kita tidak segera jadikan pendapatan di awal, tapi kalau bisa kita mundur-mundurkan. Nah, prinsip konservatisme ya begitu. Akibat bebannya di awal, labanya jadi kecil. Akibat pendapatannya kita mundur-mundur, labanya juga makin kecil kan? Kaitan kontingensi ke prinsip konservatisme. Kan tadi contoh kasusnya pengadilan itu kan, denda maksimal 500 juta. Terlepas bayarnya entah berapa di tahun berikutnya, kita kan belum tahu kan. Itu semuanya tergantung keputusan pengadilan. Kita bebankan dulu 500 jutanya di tahun ini. Di 2023 beban gugatan hukum ya, mungkin yang namanya. Sisi kreditnya apa? Utang kontingensi. Katakan sebesar 500 juta. Kita sudah mengakui biayanya duluan di tahun 2023. Sehingga ketika tahun 2024 kita harus membayar denda, katakan bayar dendanya 400 juta. Jadi kan kita bayarnya pakai kas atau bank ya. Kita di 2024 kita bukan bayar beban gugatan hukum lagi. Yang kita bayar utang kontingensinya sebesar 400 juta. Lebih pilih rugi sekarang atau lebih rugi di masa depan? Lebih pilih rugi sekarang dulu kan, daripada kita rugi di masa depan. Makanya inilah prinsip akuntansi konservatisme. 100 jutanya kemana? Kan kalau posisinya seperti ini, utang kontingensinya masih lengket 100 juta di neraca kita. Kita balik jurnalnya. 100 juta, debat 400, debat 100, 500 kan? Kredit 500 berarti habis. Apa kawannya di sini? Beban. Emang beban bisa dikreditkan? Beban tidak bisa dikreditkan ya? Pendapatan komprehensif lainnya. Kalau di advance accounting kalian sebutnya OC, Other Comprehensive Income, mungkin pernah dengar? Ya sebenarnya mau kalian bikin beban di sisi kredit pun ya tetap sama angkanya kan. Tetap laporan keuangannya jadi selisihnya pas juga, cuman secara akuntansi memangnya beban bisa dikreditkan. Kalau di akuntansi nggak ada istilah beban dikreditkan. Makanya akun yang kita pilih jadinya pendapatan komprehensif lainnya. Kenapa komprehensif? Karena dia kan bukan terkait dengan operasional perusahaan. Kalau dia terkait operasional perusahaan, ya jadinya pendapatan bisnis atau pendapatan lain. Karena dia bukan kaitan operasional usaha, jadinya pendapatan komprehensif lainnya. Jadi ini kaitan kontingensi dengan prinsip konservatisme dan penjurnalannya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait materi atau kisi-kisi ujian atau hal lainnya?
Kita ujiannya minggu depan online ya. Bukan masalah berapa soal ya, tapi seberapa bisa kalian menjawab. Jadi mau berapa soal ya, selagi bisa jawab gak masalah kan. Yang penting percaya sama saya. Ujiannya online, close book ya. Tergantung kejujuran masing-masing. Kejujuran masing-masing. Jujur, Pak. Jujur ya. Kita nanti pakai Google Form. Diisi di Google Form aja jawabannya. Bisa? Minggu depan libur kan, Pak? Belum tahu saya libur atau enggak, belum ada pengumuman. Tapi kan enggak kena tanggal merah. Itu gampang lah, nanti kita atur aja. Cuti bersamanya kan dimulai tanggal 19 ya. Minggu depan kan masih tanggal 18 itu. Ya, kalau bisa kan lebih cepat ujian lebih enak kan. Kita pun sebenarnya udah telat ujiannya. Harusnya kan minggu ini ujian. Udah sengaja dimundurin biar kalian nggak terlalu stres kan. Ada kendala kalau ngisi pakai Google Form? Oke. Materi kisi-kisi udah saya kirim, cuman itu kan memang baru 2 kelas yang saya kumpulin. Tunggu sampai hari Sabtu ya. Karena kelas terakhir saya di hari Sabtu itu, nanti saya backup lagi semuanya. Ada lagi yang mau dibahas? Daftar kehadiran Mak Merah saya di mana? Mak Merah. Saya belum masuk. Jadi kok bisa kita? Nanti dia akan sudah terbagus. Kamu bikin 2? Enggak. Ini yang terkait. Anak itu kasih yang masih dijual. Pendapatan jumlah pendapatan itu coba. Saya masih rumah sih. Karena kita nggak tahu. Ya. Untuk? Oh ya. Ngeprint materi, Pak. Oh ya, kita udah selesai kok. Jadi makasih ya, Pak. Oke, silakan. Makasih ya, Pak. Kalau versi linear itu kan hasilnya. Oh. Itu kan hit sama besar apa bedanya? Aku udah ikut
Oke, kalau tidak ada yang mau dibahas lagi, kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih, selamat malam. Dia yang buktiin kalau penjualan